Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rusina Warni dengan NIM 22076020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan hasil praktikum modul 7, itu mata kuliah Arsitektur dan Integrasi Enterprise pada topik koneksi API pada Laravel, di mana alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama itu personal komputer maupun laptop, lalu tools pendukung yaitu Laragon maupun Exam. Nah, untuk masuk ke langkah kerja, yang pertama itu kita ketikkan perintah php artisan make titik dua resource mahasiswa resource. Nah, pada tampilan ini kita telah berhasil membuat mahasiswa resource. Langkah selanjutnya itu eh, kita membuat isi codingan dari resource tersebut. Di bagian Visual Studio Code, kita isikan codingan seperti berikut ini. Seperti ini. Nah, setelah kita mengisikan codingan di mahasiswa resource, maka kita buat controller untuk mengatur API mahasiswa dengan perintah pada tampilan ini. Dengan perintah php artisan make titik dua controller API mahasiswa controller. Nah, pada gambar ini kita lihat bersama bahwasanya mahasiswa controllernya sudah berhasil dibuat. Maka setelah berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah kita membuat rute untuk menampilkan data mahasiswa dengan memasukkan codingan ke file roots api.php. Jadi bisa kita lihat bersama di bagian roots. Di bagian roots itu, ini roots bagian roots api.php itu kita masukkan codingan mahasiswa indeks. Ini, bagian yang ini. Lebih jelasnya, sebelumnya sudah dibuat. Kita isi codingan row titik dua get menggunakan get mahasiswa indeks masuk controller indeks dan mahasiswa indeks. Lalu langkah selanjutnya kita tes API melalui Postman dengan metode request. Itu menjadi get, lalu kita isi bagian URL-nya itu dengan http://227.127 0.0.1.2 API masuk indeks. Nah, bisa kita lihat secara bersama-sama. Nah, seperti pada gambar ini adalah tes API. Nah, jadi kita lihat bersama pada tampilan ini, dia itu berhasil. Tandanya berhasil, dia ada 200 oke. Nah, kalau terjadi error, maka akan ada tampilan error pada di sebelah resort ini. Setelah berhasil pada tampilan ini, kita akan insert data mahasiswa ke database menggunakan API dengan langkah awal membuat function store di file app.mahasiswa-controller. Jadi kita lihat di bagian Visual Studio Code-nya itu di mahasiswa controller di bagian API controller API di masuk controller itu kita buat function di mana functionnya itu adalah di bagian store. Nah, ini di bagian store hingga
Nah, hingga ini. Ini adalah tambahan kode yang dimasuk controller. Lalu selanjutnya itu kita buat roots untuk store. Nah, kita masukkan di bagian roots API.php. Nah, roots API.php itu setelah masuk index itu kita buat mahasiswa store. Lalu setelah itu kita tes API-nya melalui Postman dengan metode request menjadi post, lalu kita isikan bagian URL-nya seperti yang sebelumnya tadi, cuman bedanya tadi kita menggunakan index, maka sekarang kita menggunakan store untuk memasukkan data ke Postman. Kemudian kita klik nantinya body, nah seperti pada tampilan ini indeks. Nah, seperti pada tampilan ini, itu kita masukkan data. Nah, di body ini kita masukkan data. Namanya siapa, jurusannya apa, jenis kelaminnya apa, lalu alamatnya di mana. Nah, setelah itu kita klik send. Maka ketika tampilannya seperti ini, artinya data tersebut berhasil ditambahkan. Jadi di sini ada keterangan 201 kredit, artinya program ini berhasil dijalankan dan tidak terjadi error. Lalu langkah selanjutnya itu kita show data mahasiswa dari database itu menggunakan API. Dengan langkah awal itu membuat function show-nya di masuk controller. Jadi di bagian Visual Studio Code kita cek di bagian mahasiswa controller. Di bagian mahasiswa controller itu di function show. Setelah membuat function store, maka sekarang kita membuat bagian function show. Nah, di sini. Sama seperti sebelumnya, setelah kita membuat function show, maka kita harus membuat roots dari show tersebut. Nah, di bagian roots, API.php, ini kita buat rutenya dengan get. Oke. Lalu selanjutnya itu kita tes API-nya melalui Postman tadi menggunakan request get, lalu kita isikan di bagian show ID. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ID ini adalah ID yang kita tambahkan di data website kita. Nah, jadi di data website itu kan akan ada beberapa tampilan. Misalnya kita lihat di kita minta akses untuk melihat webnya. Ini membutuhkan waktu sedikit lama ya. Nah, di sini aksesnya udah diberikan, maka langsung saja kita buka di Chrome untuk akses. Nah, di sini kita login terlebih dahulu.
Jadi, untuk tes Postman tadi yang menggunakan ID, misalnya di bagian mahasiswa ini, ada beberapa data. Jadi, di sini ada data ini, ID-nya 1. Maka ketika kita ketikkan di Postman itu show 1. Tapi di sini sebelumnya saya membuat data itu ada beberapa, cuma saya sudah mencobakannya lalu menghapusnya. Itu kemarin saya membuat data itu dengan ID 5. Jadi hasil yang ditampilkannya adalah data yang berada yang menggunakan ID-nya itu 5. Tuh. Maka dia menampilkan ini dengan nama Ijal, jurusan ID-nya itu 1, itu maksudnya adalah yang diinputkan berdasarkan jurusan di website sebelumnya. Itu satu adalah pendidikan teknik informatika, jenis kelamin, sita taring, lalu update dan grade-nya. Lalu di langkah selanjutnya itu kita lalu di langkah selanjutnya itu kita update data mahasiswa dari database itu menggunakan API. Dengan langkah awalnya itu membuat function show di app. Kita lihat bersama di bagian API API mahasiswa controller itu di bagian update. Nah, setelah show, maka kita update menggunakan codingan dengan perintah seperti berikut. Seperti codingan pada tampilan ini. Lalu kita buat rutenya sama seperti sebelumnya dengan rute update. Kita buat di api.php itu root update mahasiswa update. Lalu setelah ini kita ingin lalu setelah ini kita tes API-nya itu untuk menghapus. Jadi langkah selanjutnya itu kita akan destroy data mahasiswa dari database. Itu menggunakan API dengan langkah awal adalah membuat function show di file masuk controller. Jadi kita buat di masuk controller tadi itu adalah destroy. Nah, setelah ini adalah gunanya untuk menghapus data pada dashboard sebelumnya. Kita buat root destroy, jangan lupa di bagian di bagian api.php ini mahasiswa destroy. Lalu kita tes melalui Postman, yaitu dengan perintah ini kita buka aplikasi Postman. Lalu kita coba send. Kita buat perintah http link URL API. Oh, di sini harusnya kita pakai yang mahasiswa terlebih dahulu. Pakai yang mahasiswa. Jadi kita ulang.
Nah, di sini ada perintah bahwa data dari mahasiswa itu di ID 9 itu sudah berhasil dihapuskan dengan keterangan request successful, artinya penghapusan itu berhasil dilakukan. Lalu langkah yang terakhir adalah kita cek di bagian database apakah dia benar berkurang di bagian belajar Laravel. Nah, di sini di bagian mahasiswa kita lihat sekiranya, nah di sini hanya ada satu data, lalu kita pastikan di bagian dashboard dia apakah benar. Nah, dia benar ada satu data. Nah, coba kita destroy uh, ID 1, apakah dia akan benar-benar terhapus. Oke. Nah, dia berhasil terhapus, lalu kita lihat, kita refresh kembali. Nah, artinya berhasil ya kita menggunakan Postman API-nya. Jadi Postman API-nya itu connect ke sini. Lalu kita lihat di bagian ini apakah dia benar-benar terhapus. Oke, berhasil ya. Artinya praktik ini telah berhasil dilakukan dan telah selesai dilakukan sesuai dengan instruksi langkah-langkahnya. Lalu di evaluasi selanjutnya itu ada perintah membuat ada perintah lalu di evaluasi itu ada perintah membuat API CRUD pada lalu langkah selanjutnya itu ada evaluasi itu buat API CRUD pada evaluasi di modul sebelumnya. Nah, sebelumnya saya itu sudah juga membuat CRUD pada evaluasi di dosen. Jadi ini adalah tambahan dari dosen. Nah, untuk mentesnya itu pertama, kita buka di bagian dashboard. Di bagian dashboard yang kita gunakan, kita buka di bagian dosen. Dosen pembimbing. Kita lihat apakah ada data. Jadi untuk mentesnya itu kita menggunakan API. Nah, di sini ada nama dosen pembimbing dengan ID 1. Jadi, untuk mentes CRUD-nya cukup satu aja kita tes ya. Jadi, ini kita ubah mahasiswa ini menjadi dosen. Jika terhapus, maka CRUD-nya berhasil dibuat. Oke. Jadi, di sini terlihat ya, ini berhasil dibuat. True, data dosen berhasil dihapus. Lalu kita refresh bagian ini, apakah dia berhasil. Dan kita cek juga di bagian
Nah, pada tampilan ini di bagian dashboard bisa kita lihat secara bersama bahwa data dari dosen pembimbing itu telah berhasil dihapus menggunakan destroy dari API tadi. Jadi praktik ini telah selesai dilakukan dan semua langkah-langkah sudah berjalan dengan lancar. Nah, cukup sekian penyampaian laporan praktik modul 7 dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.